Tiongkok, Turki ya. Sekarang Turki ya, bukan Turki ya. Sarung yang saya pakai ini puasa Sa'ban, jadi jangan puasa nisfu, nggak ada puasa nisfu itu. Yang ada puasa Sa'ban. Rasulullah sekali sholat di Madinah, di Masjid Nabawi berapa kali? 1000 kali pahalanya dibanding sholat di At-Tanwir. Apakah kalian menyangka bahwa masuk surga itu mudah? Jadi kalau kita berada di hutan, pas waktu sholat, jauh dari penduduk, azannya nyaring, dia sudah digergaji, sudah dipahat, dibetel. Ngeri-ngeri dengarnya ya, dibetel, digergaji ya. Tapi itulah pekerjaan. Jadi sekalian, songkok yang saya pakai ini dikasih orang. Ya, ada jamaah masjid kita umrah plus Turki. Nah, sekembalinya saya dikasih songkok Turki ya. Sekarang Turki ya, bukan Turki ya. Sarung yang saya pakai ini dikasih takmir Masjid Al-Inabah. Biasa masjid-masjid kalau kita ceramah Ramadan itu mungkin dikasih uang, mau dikasih berapa Pak Indra, sudah dikasih sarung, dikasih baju koko ya. Saya lupa baju yang saya pakai ini dikasih siapa ini ya. Sebagai rasa syukur saya, rasa terima kasih kepada yang memberi, maka saya pakai, saya pergunakan, apalagi dalam rangka ibadah sholat ke masjid. Tentu yang menghadiahi saya akan senang, Begitulah ilustrasi. Makna syukur yang sesungguhnya itu adalah memanfaatkan secara maksimal semua karunia Allah dalam rangka taat kepada Allah. Jadi kalau kita diberi nikmat berupa kesehatan, maka nikmat sehat ini kita manfaatkan untuk hadir ke masjid dan ikut ke majelis taklim. Nikmat kesehatan yang Allah berikan itu kita manfaatkan dalam rangka taat kepada Allah. Allah memberi kita rezeki berupa uang umpamanya. Maka sisihkanlah sebahagian daripada rezeki itu kepada yang membutuhkan dan kegiatan-kegiatan Islam. Maka itulah syukur. Jadi syukur sekali lagi memanfaatkan secara maksimal semua potensi, semua karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka taat kepada Allah. Jadi kalau orang diberikan nikmat sehat, tetapi digunakannya untuk ngeluyur ke sana kemari, waktu azan dia tidak sholat, bahkan waktu orang tidur dia malah mengganggu orang tidur. Ya ada orang tidur dia malah mengganggu orang tidur, ada. Musiknya dikasih nyaring-nyaring, orang tidur dia kok kasih nyaring-nyaring. Ada nggak gitu Pak Narno orang? Ada. Jam 11 itu kan waktunya tidur, jam 10 kan waktunya tidur. Ini musik sampai jam 11, sampai jam 12, sampai kedengaran, sampai ke Maluang sana konon katanya. Bergetar, apalagi Pak Narno. Itu tidak memanfaatkan
memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka taat kepada Allah. Nah, karena itu bagi kita yang bisa hadir ke masjid ini, sholat maghrib, kemudian sebagaimana biasa setiap hari Senin, malam Selasa kita lanjutkan taklim. Ini kita bukan banispuan ini ya. Nah, ini kan nispo nih, malam nispo. Ini kalau di Banjar terkenal nispo itu. Malam nispo itu kayak malam hari raya di Banjarmasin, Martapura. Ya, habis maghrib baca Yasin 3 kali. Niat pertama apa? Ada niatnya masing-masing itu. Ya. Jadi kita banispuan, kita ceramah, tapi bukan karena ini pas aja malamnya malam nispo. Ya. Besok dianjurkan kita berpuasa, bukan puasa nispo, puasa tengah bulan sebagaimana biasa kita dianjurkan, atau puasa Sa'ban. Jadi jangan puasa nispo, nggak ada puasa nispo itu. Yang ada puasa Sa'ban. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Atau kalau mau disebut puasa nispo juga ya pas tengah bulan setiap bulannya, 13, 14, 15. Itu sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan puasa. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian tarjih kita. Pertemuan kita yang terakhir sampai doa azan, ya. Jadi kita baik yang mengumandangkan azan atau muadzin, ya. Yang mengumandangkan azan itu namanya muadzin. Kalau di kampung saya namanya Bilal. Nah, Bilal. Padahal Bilal itu nama sahabat Nabi, ya. Memang dia azan. Ya. Bilal sudah meninggal. Kalau muadzin ada terus. Nah, yang azan ya, maupun yang mendengar dianjurkan sesudah azan itu selesai untuk membaca salawat dan doa sesudah azan. Salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Coba anak-anak. 1, 2, 3. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalati qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Nah, jangan-jangan ada yang tua ini belum hafal ini. Kalau saya tunjuk gimana? Nah, ini hebatnya santri TPA Basinang ini. Sampai ada yang mengatakan TPA Basinang ini rasa pesantren, karena mereka diajarkan doa-doa sehari-hari, ya, bacaan sholat, ya, kemudian hadis-hadis pendek, di samping belajar membaca Al-Quran. Jadi bagi yang azan maupun yang mendengar dianjurkan untuk membaca salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian dilanjutkan dengan doa itu tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalati qa'imah, dan seterusnya itu. Kita lanjut. Wal yad'u bainal adzan wal iqamati billadhi yu'jibuhu. Nah, itu bunyi tarjihnya begitu. Kalau kita terjemahkan, wal yad'u bainal adzan, kemudian berdoa
antara adzan wal iqamati dan iqamah, qomat, billadzi yu'jibu, dengan doa-doa yang kita anggap penting. Ya. Jadi manfaatkan waktu azan, antara azan dengan iqamat itu dengan berdoa. Dalilnya mana? Kita baca dalilnya. Dalil nomor 7. Li hadisi Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Ini hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang pernah tinggal selama 10 tahun bersama Nabi. Umur 10 tahun. Siapa yang umurnya 10 tahun? Ada yang 10 tahun nggak umurnya sini? Siapa 10 tahun? Angkat tangan. Beginilah aja. Jangan dipegang kepalanya. Ini terhormat. Umur begini inilah ya. Ikut oleh mamanya. Siapa nama mamanya? Imam Malik. Bukan Malik santri TP Abasinang ya. Ummu Sulaim. Ya, siapa tadi menjawab Sulaim tadi? Betul ya. Kasih kue nanti ya terakhir ya. Ya. Kasih hadiah kue. Ummu Sulaim. Janda ini ya. Kemudian punya anak 10 tahun, anaknya cerdas, dia tidak bisa menghadiahkan apa-apa kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah pindah, ya Rasul, di bawahnya anaknya Rasulullah, saya tidak ada yang bisa saya kasih, ini anak saya kasih untuk Rasulullah, silahkan suruh apa saja. Mulai umur 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah, dan Allah sempat mendoakan Anas bin Malik ini. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, berikan rezeki yang luas kepadanya dan anak yang banyak, serta berkahilah umurnya. Anas bin Malik, saya baca-baca berapa anaknya. Ada yang mengatakan 105. Mungkin sama cucunya kali ya. Yang jelas itu kalau 105 anak itu jelas istrinya nggak lebih dari 1 itu Pak Mardan ya. Nggak mungkin lah 1. Nah, sudah nggak usah dibayangkan lah ya. Kita anukan itu anak sama cucu. Ya, anak sama cucu. Kabul doa Rasulullah. Kemudian dia ini tergolong sahabat yang hartanya melimpah. Dan istimewanya lagi, beliau ini dikaruniai Allah usia yang panjang, umurnya 107 tahun. Ada juga yang meriwayatkan umurnya 103 tahun. Di mana meninggalnya? Meninggalnya di Basrah. Basrah itu Irak sekarang ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah ke sana. Memang beliau bermukim di sana, berdakwah. Saya sering mengatakan sahabat Nabi itu, kalau pengen pahala saja, apalagi sudah tua begitu, kan biasanya begitu, sudahlah, sudah tua ini mencari-cari pahala aja lagi. Kan begitu kalau orang-orang kita kan. Tapi sahabat Nabi tidak. Mereka justru tua umurnya giat berdakwah, menyebarkan Islam. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Yaman menyebar. Ya, ada yang ke Damaskus, ke Syria, sampai meninggal dunia di Basrah. Kalau pengen dapat pahala saja lebih baik dia tinggal di Madinah. Sekali sholat di Madinah, di Masjid Nabawi berapa kali?
1000 kali pahalanya dibanding sholat di At-Tanwir. 1000 kali. Kalau mau dapat pahala saja, lebih baik dia tinggal di Raudhah, berdoa di situ, beribadah di Raudhah. Yang sekarang ini jamaah haji maupun jamaah umroh itu rebutan mau masuk ke Raudhah itu. Sulitnya, itu pun hanya kalau sempat paling 10 menit di Raudhah itu berdoa, atau 15 menit itu sudah lama itu. Zaman dulu nggak antri zaman Anas bin Malik ini. Tapi dia tidak apa? Dia ingin menyebarkan Islam ini karena berjihad menyebarkan Islam, membela, mendakwahkan Islam juga tidak kurang pahalanya dibanding sekedar membaca salawat, membaca doa, berzikir aja. Ya. Tuh tadi pagi kemarin pagi secara panjang lebar saya sampaikan di Masjid Al-Ijtihad. Surga itu mahal, surga itu agung, surga itu mulia. Tidak cukup hanya berdoa saja untuk mendapatkan surga. Kata Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya, surga itu didapatkan dengan berjuang, berjihad. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Quran surah Ali Imran surah 3 pada ayat yang ke-142. Allah mengatakan, kalian mengira, janganlah kalian mengira. Kata Dr. Sa'ad Ibrahim MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan dalam ayat ini Allah menegur kita. Allah menegur kita. Sekedar menyangka saja kita dilarang. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka bahwa masuk surga itu mudah? Sebelum jelas bagi Allah siapa di antara kalian itu yang benar-benar berjihad memperjuangkan agama Allah ini. Sekedar menyangka saja kita ditegur oleh Allah. Kalian kira mudahkah masuk surga itu? Allah belum melihat bukti nyata bahwa kalian itu betul-betul walladzina jahadu, berjihad, berjuang. Jadi surga itu sesuatu. Buya Hamka memberikan ilustrasi begini. Ketika kita memasuki toko yang besar dan menjual barang-barang mahal, itu barang-barang mahal dijual di situ, dipamer. Anggaplah mobil, di situ dijejer mobil-mobil mahal. Harganya 1,2 miliar. Dipakai anak pegawai pajak. Apa namanya mereknya? Merek mobilnya? Yang jelas bukan Xenia. Kalau 1,2 miliar itu. Atau ada perwira tinggi Polri, baju yang dipakainya 13 juta. Branded, bermerek. Padahal orang tahu gaji Kapolri aja 39 juta. Kan ada SK presidennya itu. Gaji Kapolri itu 39. Kalau baju yang dipakai bukan Kapolri waktu itu, Brigjen aja pangkatnya. Tapi 13 juta harganya. Masih ingat siapa? Nggak usah disebut namanya. Itu kan viral. Atau istri seorang Kapolres di daerah Sumatera Utara sana memamer-mamerkan uang arisan. Masih ingat? Kalau kita masuk toko yang menjual barang-barang mewah, kata Buya Hamka, mulut kita ini tidak akan terbuka untuk menawarkan barang-barang ini. Kenapa? Karena kita sadar isi dompet kita ini tidak sanggup untuk membeli barang-barang mahal itu. Untuk menawar saja kita tidak sanggup. Surga itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang agung. Apa bisa masuk surga dengan cuma tidak berbuat apa-apa? Ke masjid tidak,
majelis taklim tidak, mengaji tidak, berinfak tidak, berharap surga. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Surga itu satu yang mahal. Harus kita buktikan bahwa kita betul-betul merindukan surga itu. Tidak cukup hanya dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil. Doa itu penting, tetapi perlu dibuktikan kesungguhan kita, karena kita ini benar-benar pengen meraih surga itu. Oh, kita berinfak, kita bersedekah, kita sholat masjid, kita bangun malam, kita bersalawat, kita puasa sunat. Buktikan. Karena itu kata Dr. K. Haji Sa'ad Ibrahim, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau mengatakan, bagi warga Muhammadiyah, kita aktif di Muhammadiyah itu adalah jihad kita untuk meraih surga. Karena itu di pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan, dengan bermuhammadiyah ini mudah-mudahan kita bisa menghantarkan umat Islam ke depan pintu gerbang surga Jannatun Naim. Itu ada tertulis di dalam anggaran dasar, pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah. Usaha serius kita. Belum lagi kalau kita bicara apa makna jihad itu panjang. Tapi kita ini bicara masalah sholat ini pagi malam ini. Jadi Anas bin Malik tadi itu mulai kecil ikut Rasulullah umur 10 tahun dan sempat 10 tahun. Berarti ketika Rasulullah SAW mangkat wafat, Anas bin Malik ini umurnya 20 tahun. Dan beliau sempat dikaruniai Allah umur yang panjang. Beliau tahu betul hadis-hadis Nabi itu, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Salah satunya Anas bin Malik, salah satunya ini tadi. Apa katanya? Ad-doa. Doa itu la yuraddu. Doa yang tidak ditolak itu adalah bainal adzan wal iqamah. Doa antara azan dan iqamah. Jadi jangan ngobrol ketika habis selesai azan itu. Kalau kita tidak sholat sunat, manfaatkan untuk berdoa. Coba kalau kita ke Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, orang kan ada yang nggak sempat sholat tahiyatul masjid, dia berdoa. Dan karena itu, kenapa sebagian ulama mengatakan dianjurkan antara azan dan iqamat itu diberi jeda, diberi waktu. Karena itu saat yang sangat mahal. Waktu yang ditunggu-tunggu, waktu mustajab doa. Ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan oleh takmir. Ini ada ketua takmir masjid ini, Pak Ahmad Basuki ini. Ya. Agar antara azan dan iqamat itu dikasih jeda, dikasih waktu untuk kita berdoa. Doa itu diulang-ulang. Akan sudah saya baca tadi habis maghrib. Baca lagi habis isya. Baca lagi. Doa yang bagus itu adalah yang diulang-ulang. Ya, doa yang bagus itu diulang-ulang. Dianjurkan sampai 3 kali. Ya, tuh. Apalagi sesudah kemudian summa. Nah, ini kita baca lagi tarjih itu. Idza uqimatis shalah falyaqul muadzin. Nah, kemudian setelah kita berdoa tadi itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tadi, kemudian kita lanjutkan dengan doa, atau kalau ada qabliyah ya sesudah azan. Kemudian apabila salat hendak dimulai, maka muadzin menyerukan iqamah. Nah, jadi yang utama itu, yang afdol itu, yang iqamah itu adalah yang azan tadi itu. Jangan yang azan A, yang qomat B. Yang qomat itu yang azan tadi itu. Kalau bahasa Banjarnya bang. Nang qomat itu nang bang tadi. Siapa nang bang tadi tuh? Nah, itu bahasa Banjarnya bang itu qomat itu.
Ya, kalau di sini bang juga ya? Pernah dengar? Ya bang. Atau apa asal muasalnya tuh kok disebut bang? Ya. Adzan itu kalau kita pelajari, adzan itu ada sunnah-sunnahnya yang jarang dipakai orang. Adzan itu dianjurkan ketika mengucapkan seperti hayya 'alas shalah itu kita dianjurkan berputar kepala kita ini. Hayya 'alas shalah. Nah, itu belum lagi kita pelajari adzan itu. Kita kan begini terus. Kalau mau berputar ya diputarkanlah mic-nya. Muadzin aja kadang-kadang belum mempelajari itu. Bagaimana adzan yang sesuai sunnah itu. Orang bahari, orang dulu biasa kita lihat begini kan. Itu bukan bergaya-gayaan. Itu memang ada anjurannya. Barangkali juga karena zaman Nabi itu tidak ada mic dulu itu, sehingga kalau azan itu ke atas sana supaya yang di sana mendengar juga, diputar lagi, putar. Barangkali juga. Jadi yang qomat adalah yang azan. Dianjurkan, boleh aja. Yang selain itu boleh aja, tapi dianjurkan. Kan kita Muhammadiyah pengen mengikuti sunnah, ya sunnah. Apa bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah tahu kita ini ya. Bunyi qomatnya, ya. Nah ini dipisahkan duduknya. Nah, sebelah Pak Paryo di tengah-tengahnya. Nah, itu begitu caranya itu. Nah, kita lanjut. Ini ada koreksi sedikit. Kita sering kadang-kadang mendengar orang qomat keliru sedikit. Tapi bagi orang yang paham bahasa Arab, fatal. Terutama ketika mengucapkan qad qamatis shalah. Kita sering mendengar begini. Qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Pernah mendengar begitu? Qad qamatis sholati. Yang betul adalah qad qamatis sholatu. Qad qamatis shalah. Jadi tandanya marfu kalau kita belajar bahasa Arab ya, bukan majrur, bukan di bawah, bukan kasroh, bukan qad qamatis shalah. Ya, tidak ada alasan untuk memajrurkan dia. Ya, untuk garis di bawah, tetapi dia harus pakai dhammah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Kita lanjut. Wa adzin wa aqim binafsika in kunta munfaridan. Bila mana kamu sendirian, nah ini ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapaknya kan ke masjid, sholat maghrib berjamaah, sholat isyanya berjamaah ke masjid. Tarjih mengatakan wa adzim wa aqim binafsika in kunta mufarridan warfa' sautaka binidai in kunta fi ghanamika au badiyatik. Bila kamu sendirian sholat fardu sendirian, hendaklah kamu azan dan iqomat secara lirih, nggak usah nyaring. Jadi ibu-ibu kalau sholat sendirian di rumah azan juga bu, ya, tapi nggak usah sampai teriak-teriak di depan pintu. Kasihan orang nanti datangan. Oh, kasihannya istri Pak Indra, boleh kapan itu? Ya, panggil ambulan. Ya. Jadi pelan-pelan aja Mama Zahira kalau di rumah sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Disuruh kita azan sendirian. Atau mungkin kita kadang-kadang laki-laki bisa juga sholat sendirian di rumah. Mungkin kita sakit, rangat. Nah, di rumah sendirian. Sudah azan aja kita. Sendiri, cukup kita yang mendengar. Setelah itu kita qomat. Karena itu hadirin sekalian,
Kenapa saya sering mengatakan, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan di Masjid At-Tanwir ini, kalau kita sholat berjamaah, mic-nya ini nggak usah keluar. Tak ganggu ibu-ibu sholat di rumah. Yang perlu mendengar ini, aba-aba imam kita yang di dalam masjid ini. Yang di dalam masjid aja kadang-kadang kalau ininya lepas, lepas, nggak dengar yang di luar. Saya dengar Jumat kemarin kejadian ya, lepas. Di sini sudah salam, di sana masih sujud terakhir. Nggak kedengaran, ininya lepas. Ya, itu perlu dipikirkan gimana supaya nggak lepas-lepas lagi ini. Ya. Perlu belajar ke Masjidil Haram itu. Masjidil Haram itu di mana saja kita duduk, di lantai 4 kah, di lantai 3 kah, lantai dasar, di bawah sana kah, di basement sana kah. Sama bunyi mic itu, sama. Kita kan antara di sini dengan yang di luar sana kan beda itu. Ya kan? Itu gimana itu? Tapi biasanya mahal itu Pak Basuki. Sementara perbaiki aja, di servis aja dulu. Ya. Nggak bisa lah dibandingkan ya. Amplifier harga 24 juta dengan yang 2.400.000 beda, ada rupa ada harga ya. Sampai mana tadi? Jadi kalau kita sholat sendirian tetap kita azan Pak ya, azan, tapi nggak usah nyaring-nyaring, kita aja sendiri ya, kita aja mendengar dan kita qomat dengan suara yang lirik. Tetapi warfa sautika, angkat suaramu, warfa sautika, maksudnya dikasih nyaring, ya. Meskipun sendirian, kasih nyaring juga. Di mana itu? In kunta fi ghanamika au badiyatika. Manakala kamu sedang mengembala kambing di luar kota, maksudnya di hutan. Nah, jadi kalau Pak Mahyudin ke kebun di Jalan Famili ujung sana, yang kita pernah ke sana itu daerah apa namanya itu? Cepalayo ya? Simanuok belakang kali ya, jauh ya. Mungkin sekarang sudah nggak bisa ke sana karena hujan terus ya. Jangankan yang di Famili sana, di tengah lapangan bola aja becek konon katanya. Saya memang tiap hari lewat, cuma lewat aja. Ya. Kalau mau ke Tanjung kan lewat, tapi belum pernah ke sana. Katanya becek ya. Oh, kasihannya para pedagang ya, kita doakanlah. Meskipun becek tetap laris jualannya ya. Kita doakan. Kasihan jauh-jauh berjualan dari jauh-jauh ya. Ternyata. Nah, jadi kalau kita berada di hutan pas waktu sholat jauh dari penduduk, azannya nyaring. Biar lari itu hantu itu. Tapi bukan lari hantu. Ini ada hadisnya. Tarjih ini ada hadisnya ya. Hadisnya cari, makanya tarjih disebut tarjih itu dia menyaring hadis-hadis mana yang sahih, mana yang kuat, itulah yang dipakai tarjih. Ya. Kita lihat hadis nomor 9. Ya. Lihat hadis apa? Wa Abi Dawud, ya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Nasai dan sanadnya thiqah. Thiqah itu bisa dipercaya ya. Dari Uqbah. Ini panjang ya, saya baca terjemahnya saja ya. Dari Uqbah bin Amir ia berkata, aku mendengar Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu sangat memuji kepada seorang penggembala kambing dalam sebuah gundukan gunung di perbukitan. Dia berazan untuk sholat, lalu dia sholat. Allah lalu berfirman saat itu, lihatlah olehmu akan hambaku, berfirman kepada para malaikatnya, lihat oleh kalian hambaku, dia berazan dan mendirikan sholat karena takut kepadaku. Dia bersendirian di tengah hutan. Sungguh aku telah mengampuni hambaku itu dan aku masukkan dia ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari,
Al-Muwatta dan Nasa'i dengan perkataan, apabila kamu berada di tempat penggembalaan kambing atau di luar perkampungan, lalu kamu menyerukan azan untuk sholat, maka nyaringkan suaramu dengan azan itu, karena jin. Nah, ternyata ada ini hadisnya tadi, yang cuma bahasa saya tadi hantu, ya, biar lebih paham, ya, hantu, ya. Kalau jin bahasa Arab, kalau hantu bahasa Dangkita, ya, bahasa Banua. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai hantu apa sampai jin? Sampai jin, ya. Nyaringkanlah suaramu dengan azan itu, karena jin, manusia dan lain-lain yang mendengar sejauh suara muadzin itu kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ternyata jin nanti dan manusia yang mendengar, makhluk-makhluk yang mendengar azan kita, semakin nyaring kita, semakin banyak yang mendengar azan kita, maka mereka itu nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi. Betul ya Allah, si fulan itu dia azan, dia sholat. Makanya dianjurkan nyaring-nyaring azan kalau kita di tengah hutan, pas lagi cari gaharu atau cari sarang walet umpamanya di tengah hutan sana, ya. Tuh. Kemudian kita lanjutkan baca tarjih. Wa in shallaita sholataini jam'an fi jama'atin falyu'adzin ahadukum. Apabila kamu menjamak, nah, menjamak itu berarti menggabung, ya. Dua sholat zuhur dengan asar umpamanya, ya. Mungkin kita ada alasan tertentu yang boleh menjamak ini. Contohnya orang bepergian, atau apa lagi yang boleh menjamak? Orang bepergian, perang, apa lagi? Ya mungkin pekerjaan yang sangat sibuk. Yang pernah saya dengar itu pekerjaan begini, ya, yang boleh menjamak. Dia tidak bepergian, tapi dia tidak bisa ditinggal pekerjaannya. Contoh dokter melakukan operasi, operasinya itu 6 jam, mulai jam 12 siang atau jam 11 siang sampai jam 5 sore sampai lewat. Nah, ini boleh digabung, boleh dijamak. Kalau ditinggal nih orang operasi sudah di sayat, sudah diiris ini perut, tinggal saya sholat dulu ya, sabar ya. Orang sudah dibuka tengkorak kepalanya, sudah digergaji, sudah dipahat, dibetel. Ngeri-ngeri dengarnya ya, dibetel, digergaji ya. Tapi itulah pekerjaan dokter, ya. Itu sepupu istri saya itu beberapa waktu yang lalu itu tengkoraknya itu dibuka, itu ditarakan. Ngeri juga kita ini dokter kok mau gergaji kepala orang, digergaji memang. Tentu gergajinya berbeda dengan gergajinya Pak Suha, ya. Tapi tetap gergaji juga namanya. Ya. Nah itu kalau sudah digergaji, masa ditinggal? Pas azan nih, kan bilang Pak Indra menyampaikan hadis bahwa sholat yang utama itu adalah sholat di awal waktu. Sudah saya tinggal dulu ya. Kalau gergajilah situ, tinggal dulu. Jangan. Itu karena itu kata ulama itu yang pernah saya dengar, itu termasuk pekerjaan yang boleh menjamak sholatnya. Umpamanya operasinya lama sekali, ya. Nah, apabila kamu menjamak dua sholat berjamaah, maka hendaklah azan salah seorang dari kamu 1 kali saja azannya. Jadi umpamanya kita ini dalam perjalanan dari sini ke Makassar, atau dari Tarakan lah, dari sini nggak ada. Dari Tarakan ke Makassar, naik kapal Kambuna atau Tidar atau Kelimutu atau apalah, kapal Pelni. Selama di kapal itu zuhur asar kita digabung aja, dijamak. Bahkan biasanya dijamak kasar, sudah digabung diperpendek lagi di kasar. Yang tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Nah, dikerjakan pada waktu zuhur, azan dulu 1 kali. Setelah itu qomat. Setelah iqomah kita sholat zuhur 2 rakaat, selesai salam, naik lagi, langsung naik,
ya, selesai salam langsung naik, kemudian dikumandangkan lagi iqomah. Nggak usah azan lagi, cukup sekali aja azannya tadi, ya. Qomatnya 2 kali untuk memisahkan 2 sholat ini. Mana dalilnya? Ada dalilnya, ya, nomor 10, ya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Nasai dengan singkat dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjamak kedua sholat di Arafah dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamat. Nah, ini waktu haji. Ini dipraktekkan waktu haji, ya. Jadi orang ke Padang Arafah itu kan tanggal 9 Zulhijjah dari Mina, ya, dari Mina ke Padang Arafah. Nah, sampai di Padang Arafah nanti zuhur dan asarnya digabung, dijamak, ya, dijamak. Ini prakteknya, ya, bahwa Nabi SAW menjamak sholat di Padang Arafah dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamah. Dan setelah tiba di Musdalifah, nah, Musdalifah itu setelah di Padang Arafah, menjelang maghrib kita setelah maghrib kita ke sana ke Musdalifah untuk mencari batu untuk melempar jumrah, ya, ya. Beliau sholat maghrib dan sholat isya dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamat. Ya. Sholatnya di Musdalifah itu jamak, qasar, takhir, ya. Jadi sholat maghribnya di waktu isya, ya, Musdalifah. Jadi intinya azannya 1 kali, qomatnya 2 kali, dan tidak mengerjakan sholat sunat di antara keduanya. Kemudian beliau tidur miring sehingga terbit fajar. Jadi nggak ada bandiah maghrib lagi, langsung aja qomat. Ya, nggak ada. Ya. Baik, selesai itu masalah azan. Sambil dipantau, ya, karena jam kita masih ya, di luar siapa tahu sudah azan, ya. Sekarang kita masuk ke bab baru tentang sholatul jamaah. Ya. Kalau sholat munfarid, sholat sendirian sudah kita sampaikan. Sudah sampai. Baik, hadirin sekalian, untuk sholat jamaahnya mungkin kita sampaikan nanti sesudah bulan Ramadan, karena insya Allah pekan depan, Senin depan yang ngisi adalah Ustadz Umar. Sesudah itu sayalah mengisinya, ya, dan itu adalah pertemuan terakhir kita di bulan Sya'ban, karena setelah itu kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah materi kita nanti yang akan datang adalah tuntunan ibadah Ramadan, ya, untuk pertemuan yang akan datang sesuai dengan keputusan tarjih Muhammadiyah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kekurangan saya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.